Nama saya Paramita Lestari dengan NIM 20050096075 dari kelas BKB Angkatan 2020, Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Muhammad Warman. Kemudian, video ini dibuat dalam memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media bimbingan konseling yang diampu oleh dosen Andi Wahyu Irawan, SPD MPD. Dengan materi yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu video mengenai media bimbingan konseling, permainan ular tangga, pintar, dan karir. Kemudian adapun pengertian dan tujuan umum dari permainan ular tangga. Untuk pengertiannya sendiri, permainan ular tangga adalah permainan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan beberapa kotak digambar beberapa tangga dan ular yang menghubungkan kotak yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik agar terciptanya suasana belajar yang kondusif, serta peserta didik mudah menangkap apa yang disampaikan oleh guru karena memiliki semangat dalam belajar. Yang pertama yaitu adanya bahan kasar. Bahan kasar ini seperti papan triplek, kardus, kemudian paku kecil, kemudian ada kayu kecil ataupun siring, kemudian adanya palu. Kemudian ada pun bahan pendukung lainnya yaitu seperti kertas cover, kemudian gambar atau copyright ular tangga, kemudian ada lem kertas, kemudian ada double tip, ada penggaris, pensil, dan gunting. Dan teman-teman juga bisa membuat papan permainan ini lebih kreatif lagi dan menambah berbagai aksesoris, bahkan menambah berbagai ornamen-ornamen yang bisa mendukung papan permainan teman-teman sekalian. Sehingga teman-teman tidak perlu berpatokan dengan bahan-bahan yang saya gunakan pada permainan ular tangga yang saya buat ini. Untuk selanjutnya yaitu tahap penyelesaian. Teman-teman dapat melihat pada video kali ini adanya gambar pertama dan gambar kedua. Untuk gambar yang pertama, bahan-bahan kasar yang saya perlukan tadi, yang saya telah sampaikan tadi, sudah saya bentuk dan sudah selesai. Kemudian untuk gambar yang kedua, yaitu tahap penyelesaian untuk menempel kotak-kotak dalam papan permainan ini, sehingga tinggal ditempel saja pada gambar satu. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyelesaian ular tangga, pintar, dan karir ini. Teman-teman dapat melihat pada gambar satu, di sini papannya sudah hampir selesai ya teman-teman. Sudah saya tempelkan kertas cover yang saya potong-potong tadi dengan gambar-gambar ular tangga, kemudian cita-cita dan nomor. Dan gambar kedua ini sudah selesai ya teman-teman. Sudah saya tempelkan judul-judulnya, kemudian saya tempelkan nomor ularnya dan sebagainya, kemudian ada kartunya dan ada dadu serta bidaknya. Kemudian untuk dadu dan bidaknya ini teman-teman boleh membuat kreatifnya teman-teman. Bisa dibuat melalui styrofoam ataupun kayu ataupun plastik. Kemudian bidaknya ini juga teman-teman bisa menggunakan plastik, sedotan ataupun kayu seperti yang saya buat pada saat ini. Saya buat menggunakan kayu bulat kecil ya teman-teman, kemudian dirapikan dan ditutup dengan kertas cover tadi. Setelah semuanya sudah selesai, permainan ini siap dimainkan. Selanjutnya yaitu peraturan permainan ular tangga, pintar, dan karir. Ini yaitu yang pertama, permainan ini dimainkan oleh dua orang atau lebih. Kedua, menentukan siapa yang lebih dahulu bermain dengan melemparkan dadu dengan angka terbesar menjadi giliran yang pertama. Kemudian yang ketiga, setiap pemain memiliki kesempatan melempar dadu. Jika dadu menunjukkan angka 6, maka pemain bisa melemparkan kembali dadu tersebut. Yang keempat, jika bidak berhenti di gambar mulut ular, maka akan turun ke kotak ekor ular. Kemudian jika bidak berhenti di gambar kaki tangga, maka akan naik. Kemudian yang kelima, jika bidak berhenti di kotak yang memiliki kartu warna pink, kuning, orange, biru, dan merah, pemain harus membuka dan menjawab jika ada pertanyaan dan melakukan jika ada tantangan. Kemudian yang terakhir yaitu permainan berakhir jika salah satu pemain menang dan angka dadu tepat mencapai kotak terakhir atau finish.
Oke teman-teman, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara bermain permainan ular tangga pintar dan karir. Untuk yang pertama, di sini teman-teman sudah melihat ada dadu dan 3 bidak ya teman-teman. Dan di sini saya sudah menentukan yang mana yang akan duluan untuk bermain. Dan untuk teman-teman yang ingin bermain, alangkah baiknya jika untuk menentukan siapa yang duluan bermain, yaitu dengan melempar dadu terlebih dahulu dan melihat manakah yang angkanya terbesar, maka dia yang duluan untuk bermain. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Untuk warna biru, angka 6 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata angka 6 pas di mulut ular ya teman-teman, berarti turun. Kemudian karena angka 6 berarti harus mengulang sekali lagi ya teman-teman. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya kita ke bidak warna hitam. 4 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada tangga. Kita naik. Oke, selanjutnya bidak warna hijau. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ternyata bidak warna hijau mendapatkan sebuah kartu berwarna orange. Dan ada pertanyaannya, apakah cita-cita kamu? Jawab dengan jujur. Oke, dan teman-teman yang berada di kotak yang ada kartunya, harap teman-teman untuk menjawab ya teman-teman. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Oke, untuk warna biru 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ternyata warna biru mendapatkan juga kartu warna kuning. Kita buka. Dan ada juga pertanyaannya ya teman-teman, yaitu sebutkan nama presiden dari yang pertama hingga yang ke-7. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan ya teman-teman. Jika teman-teman kurang memahami, bisa dilihat di peraturan yang sudah saya sampaikan tadi ya teman-teman. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk yang terakhir saya akan menyampaikan alasan saya mengapa saya mengambil media ini dan pentingnya media ular tangga pintar dan karir ini. Menurut saya permainan ini sangat menarik jika diambil sebagai media BK dalam pelaksanaan layanan BK. Meskipun pada saat ini beberapa sekolah masih menerapkan belajar daring, namun tidak menutup kemungkinan bahkan pasti akan kembali belajar tatap muka. Dan layanan ini ataupun menggunakan media ini dapat dilaksanakan walaupun dengan keterbatasan tertentu. Kemudian menurut saya juga media ini bisa membantu peserta didik untuk bisa semangat lagi dalam belajar, karena pelajaran yang diselingi dengan games yang membuat siswa mampu berpikir cepat bahkan berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Dan pentingnya siswa mampu membayangkan cita-cita mereka, bahkan merencanakan karir mereka ke depan, karena tidak menutup kemungkinan ya teman-teman akan terjadi suatu keterbukaan satu sama lain saat melakukan permainan ini. Baik teman-teman, akhir kata saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua.